Mulutmu harimaumu, sebuah istilah yang seharusnya mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Namun ternyata kata-kata manis maupun kata-kata kasar tidak bisa jadi ukuran kita untuk menilai baik buruknya seseorang. Niat hati manusia adalah kebenaran yang tidak bisa dilihat hari ini, tapi juga tidak bisa bersembunyi selamanya. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah sayembara Dewi Persik. Wow. Hanya di sudut pandang. Dewi Persik sempat memberikan pernyataan bahwa bertahan demi anak alasannya salah. Anak lihat orang tua berantem, terus efek ke mental anak. Nah, kalau sayang sama anak harus bisa memberikan kesehatan mental untuk anak. Dan yang dilakukan Lesti itu bukan demi anak, tapi demi papanya. Tidak ada maksud untuk tidak menyetujui Lesti dan Bilar bersatu kembali, namun yang membuat Dewi Persik kecewa adalah kenapa sih anak dijadikan alasan? Dan fokus pembicaraannya hanya masalah KDRT saja. Karena Dewi Persik sendiri pernah menjadi korban dan ingin bersuara sebagai perempuan yang menolak KDRT. Namun tanggapan Dewi Persik itu tidak ditanggapi dengan baik gitu dari penggemar Lesti. Jadi banyak yang menyalahartikan maksud dari Dewi Persik tersebut. Karena mungkin cara penyampaian Dewi Persik ya yang berapi-api gitu. Juga kadang Dewi Persik sendiri terpancing emosi gitu mendengar celotehan netizen. Ragam hinaan ia dapatkan dari fans yang dianggap gelap mata itu, dan yang terakhir ini ya, yang videonya beredar, Dewi Persik akhirnya kali ini tidak tinggal diam dan sampai mengadakan sayembara untuk siapa saja yang bisa menemukan pelaku di video yang menghinanya itu akan diberi uang sebanyak 100 juta. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang permasalahannya, pengen tahu dulu nih, Dewi Persik itu orangnya aslinya gimana sih? Baik hati. Apa adanya. Senang ya senang, enggak ya enggak. Yang dia suka dengan orang yang dia suka, dia sangat peduli. Oke. Dan itu benar-benar peduli. Iya. Kalaupun dengan orang yang dia nggak suka, ya dia nggak peduli, masa bodoh. Dia bukan orang yang usil akan hidup orang lain sebenarnya. Tapi orang yang jadi ikut bereaksi ketika misalkan salah satu temannya, sahabatnya, keluarganya mengalami sesuatu. Nah, pasti dia berkomentar. Dan komentarnya itu ya semata-mata ya bentuk dari rasa peduli. Oke. Itu aja. Nah, Dewi Persik kan udah lama nih ya jadi artis kan. Nggak mungkin lah baru kali ini dia mendapat cacian dari netizen. Apa sih sebabnya kali ini dia tidak bisa menahan emosinya gitu sampai membuat sayembara itu? Lesti itu kan anak didiknya. Oke. Kemudian dia sayang dengan Lesti itu. Peduli dia dengan Lesti itu. Dengan Bilar pun dia juga peduli. Ya intinya dengan mereka berdua tuh pedulilah. Karena kan satu anak didiknya, kedua kan
berada di satu stasiun TV yang kebetulan jadi akrab. Jadi Iya. ketika si Lesti ini dengan Bilar ini mengalami masalah, dia bereaksi. Seperti yang gue bilang sebelumnya tadi, bahwa ketika dia dengan orang yang dia peduli, yang dia sayang, dia pasti bereaksi dengan apapun yang terjadi dengan orang itu. Nah, cuma yang dia tidak menyangka itu sampai sebegitunya yang harus dia terima. Reaksi yang sebegitunya dari fansnya Lesti itu ya kan. Iya, dari fansnya Lesti. Nah, itu yang buat dia emosi. Padahal dia melakukan itu ya dia tidak ada niat apa-apa. Dia hanya bentuk dari kepedulian terhadap Lesti aja. Kepedulian dan keprihatinan. Keprihatinan. Kemudian ya tidaklah salah kalau misalkan dia ngomong, kalau bisa jangan sampai karena anak balikan. Karena kalau memang sayang dengan anak, harusnya tidak akan terjadi hal seperti itu. Menurutku mah, apa yang dia sampaikan itu standar aja, seharusnya tidak melebar seperti ini. Kenapa tanggapan netizen itu begitu ya kata-katanya gitu, sebegitunya? Orang yang fanatik akan sesuatu itu cenderungnya tidak bisa lagi melihat baik dan buruk. Oh, itu penyebab Orang yang fanatik itu mayoritas sudah tidak rasional gitu. Saking fanatiknya suka sama Lesti, akhirnya siapa aja yang nyentil mungkin ya, siapa aja yang berkomentar tentang Lesti itu jadi salah seperti ini. Ya terus bukan membela Dewi Persik, tapi begini. Lesti itu penyanyi dangdut didikannya. Betul. Otomatis kan kenal. Iya. Ya wajar saja kalau misalkan salah satu teman, sahabat, atau orang yang disayang mengalami sesuatu terus kita bereaksi. Nah, sedangkan yang ngefans sama dia itu kan saking senangnya itu udah nggak sadar bahwa yang memberi tanggapan atau memberi kritikan atau apapun itu ya orang yang kenal dengan idolanya, bukan orang yang nggak kenal. Ya wajar aja harusnya kalau berpikir normal, berpikir waras gitu. Dan saya rasa Dewi Persik ya itu tadi dasarnya melakukan itu menurutku ya karena dia peduli sama Lesti itu, karena dia sayang. Contohnya gini, lo sayang sama seseorang, terus seseorang itu mengalami sesuatu, nah lo bereaksi. Yeah. Penggemarnya seseorang itu memaki-maki lo dengan penuh kebencian, ya pasti lo kecewa, pasti lo sakit hati. Yeah. Karena kan bereaksinya lo dengan seseorang itu karena lo kenal, karena lo pernah dekat, karena lo berteman. Bukan asal-asalan gitu. Dan menurutku ya memang tidak wajar kalau misalkan siapapun fansnya sedalam itu gitu berkata seperti itu. Sampai dengan hal-hal yang nggak pantas gitu lah. Kecuali Dewi Persik tidak kenal dengan Lesti. Tiba-tiba tidak kenal dengan Bilar, ya. Tiba-tiba berkomentar misalnya. Ya wajar aja. Sedekat apapun fansnya itu dengan Lesti, ya lebih dekat dengan Dewi Persik, lebih kenal Dewi Persik. Karena pada kenyataannya Dewi Persik itu salah satu coachnya, salah satu yang mendidik Lesti sehingga menjadi seperti sekarang ini. Jadi wajar aja kalau dia jadi kesal, jadi emosi. Oke. Jadi dasarnya kekecewaan Dewi Persik itu sebenarnya kepedulian yang tinggi. Iya, kan? Pedulinya pun wajar karena dia kenal. Ya. Ditambah juga dia pernah kan mengalami kasus KDRT. Ya sebenarnya iya, menurutku gini.
Dewi Persik itu kan orangnya setahu orang kan ceplas-ceplos, Ya. pemarah. Mm-mm. Nah, tapi dia itu orangnya tidak tegaan. Makanya ketika dia mengalami, kalau bahasa dia tuh bukan KDRT sih, berantem. Kalau gua mau berantem pukul-pukulan gitu. Iya. Memang orangnya begitu. Tapi dia tetap aja nggak tega untuk melaporkan suaminya sendiri kan. Ya, dia memberikan pernyataan gitu kalau dulu pernah mengalami, terus sempat mau melaporkan, tapi diwanti-wanti karena coba bayangin dulu deh kalau suaminya pakai baju kuning, tega nggak? Akhirnya nggak jadi lapor ke polisi gitu. Nah, terus ngeliat Lesti yang masih muda, punya keberanian melaporkan, jadi ya pasti respect, pasti antusias gitu. Karena dirinya sendiri aja nggak berani. Iya, waduh lo berani banget. Ya, pasti dia memberikan apresiasi kan akan keberanian itu. Ya. Nah, di saat yang sama begitu kagumnya dengan keberanian itu, di saat yang sama pun tahu-tahu sudah terjadi perdamaian, ditarik. Ya wajar. Menurutku bereaksinya Dewi Persik itu wajar karena kenal, karena dekat. Jadi dan yang gua rasain dia tidak ada niat apapun misalnya untuk cari nama, dan aku tidak merasa bahwa dengan berdamainya Lesti dengan Bilar ini terus dia benar-benar tidak boleh menghalangi atau jadi benci. Nggak ada, yang gua rasa nggak kayak gitu. Hanya saja tadinya lo ibaratnya tuh, waduh lo berani, terus tahu-tahu berubah, sangat disayangkan. Dan kalaupun benar-benar berubah jadi baik, menurutku dia akan support 100%. Menurutku dia hanya takut terulang lagi KDRT itu, gitu aja. Jadi bukan tidak memperbolehkan Lesti untuk balikan lagi sama suaminya, bukan. Tapi jadi makin prihatin. Iya, prihatin aja. Kalau balikan Dan lagi. menurutku apa yang dia ucapkan benar. Ya saya support kalian bersama, tapi jangan sampai terjadi lagi. Iya. Apalagi kalau cuma karena anak. Yang menurut dia itu bukan alasan. Bukan alasan, tapi dia berharap itu kesadaran masing-masing sehingga jadi baik. Dan cuma udah kadung dinilai kelewatan dianya. Ya lagi-lagi karena Dewi Persik ceplas-ceplos. Kalau ceplas-ceplosnya pun juga Dewi Persik itu menurutku ceplas-ceplos yang mikir. Yang gue rasain Dewi Persik itu adalah tipe perempuan yang kalau ngomong berpikir dulu gitu. Ceplas-ceplos tuh penyampaiannya. Tapi sebelum menyampaikan sesuatu tuh dia tuh mikir dulu. Nggak sembarangan. Makanya kan walau banyak gosip, walau banyak ini banyak itu tentang dia, tetap aja dia sekarang mentereng di TV kan. Mentereng di mana-mana karena ceplas-ceplos itu dalam hal penyampaian. Tapi sebelum ceplas-ceplos itu dia mikir gitu. Nah, yang gue mau tanyain, kenapa kepedulian yang tinggi terhadap seseorang itu sering berakhir tidak baik gitu? Sebenarnya gimana sih cara kita mengaplikasikan rasa kepedulian kita terhadap seseorang biar hasilnya baik? Peduli yang sangat tinggi itu adalah suatu hal yang sangat baik. Rasa sayang yang tinggi itu adalah sesuatu yang sangat baik. Rasa cinta yang tinggi dan dalam itu sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau salah orang, salah tempat, akan jadi bumerang. Salah orang, salah tempat. Nah, itu. Kalau dia tidak suka, dia juga akan tunjukkan. Iya, betul. Masa bodoh dia kalau dia nggak suka.
kelihatan kalau nggak Tapi suka kalau juga. dia suka dia juga tunjukkan, menurutku dia perempuan jantal gitu. Nah cuma kan ya itu tadi segala hal yang difanatikin selalu akhirnya nggak rasional lagi gitu. Yang nggak habis pikir menurut dia tuh aku cuma bereaksi terhadap apa yang terjadi dengan Lesti, itu pun karena aku kenal, karena pernah bersama dalam satu program, Pernah mengalami juga dan ini apa namanya tuh reaksi apa apresiasi. Tapi yang diterimanya tuh kayak dia jahat lah gitu. Nah, dia tuh begitu yang buat dia emosi. Dan dia orang yang, nah ini dia bersikap. Kalau dia benar, menurut dia benar, sampai kemanapun dia kejar. Itu tipe orangnya tuh. Tapi kalau dia salah, dia juga tidak malu untuk mengakui kesalahan. Orang yang tidak menyimpan dendam menurutku. Nah orang yang tidak menyimpan dendam itu kalau marah muncak, meledak-ledak, habis itu udah. Kalau baik total, apapun. Pokoknya kita kalau disukai oleh seorang Dewi Persik itu diam aja udah pokoknya. Tahu enak hidup kita. Nah tapi kalau dia disentil dengan hal yang dia tidak lakukan, disentil dengan hal yang dia tidak niatkan apa, nah itu tuh udah tuh sama aja mengibarkan bendera perang. Itu Dewi Persik. Ya kayak sekarang ini. Iya. Nah, gimana cara yang paling baik yang bisa kita lakukan ketika kita kecewa akan sesuatu sehingga tidak jadi salah langkah dan malah bikin masalah baru gitu. Baik dari sisi Dewi Persik sebagai public figure maupun dari sisi netizen sebagai penggemar. Ketika kecewa tuh gimana sih mengekspresikan, mengaplikasikan gitu, mengungkapkan, jadi nggak jadi dia begitu itu ya karena si yang nyerang dia juga kelewatan sih. Iya, baik berarti dari sisi penggemar. Dari sisi kalaupun kecewa, kalaupun apa tuh seharusnya tuh gimana sih? Ya dia udah nahan, Gi. Udah benar Dewi Persik menurutku. Bukan dari penggemar. Nah, kalau penggemar itu tidak bisa dikasih solusi karena kalau orang sudah fanatik itu gelap mata. Makanya kan kita tuh selalu dinasihatkan itu segala sesuatu itu jangan terlalu. Nah, segala sesuatu yang terlalu pada akhirnya bahkan kita melupakan hidup kita sendiri. Nah, itu buah dari kefanatikan. Ditambah juga ya satu karena kefanatikan, kedua kan lagi era-eranya kalau heboh dikit ketop. Paham nggak? Numpang berita. Tapi itu tadi buah dari kefanatikan dia seperti fansnya tadi. Kalau harusnya berpikir kan, kalaupun mau misalkan nggak terima dengan apa yang diucapkan oleh Dewi Persik kan, misalkan nggak terima, ya jangan dimaki-maki, jangan dihina-hina. Cukup sampaikan saja ketidakterimaan itu dengan elegan, dengan bernilai. Nah kalau dia itu kan menurutku memaki-maki, berkata yang sudah tidak wajar menurutku.
Betul. Sedangkan Dewi Persik kan tidak sekasar itu. Itu pun juga karena dia kenal. Ya. Kalau dia nggak kenal, setahu gue yang gue rasain dia orangnya nggak sebegitu capek sih hidupnya karena orang lain. Nah ini kecuali kalau memang Dewi Persik emang udah kasar terhadap Lesti kan, wajar-wajar saja kalau fansnya pun kasar. Menurutku tidak kasar, dia masih ya wajar lah. Karena dia senior, karena dia lebih, jadi bisa jadi si Lesti karena dianggap adiknya, karena dianggap anak kan. Makanya wajar aja memberi pendapat begitu. Nah sayangnya dibalas dengan kasar-kasarnya itu yang jadi masalah. Kalau misalkan kasarnya itu yang bangunin macan tidur. Iya, kalau misalkan ada sih komentar lain misalkan ya, menyampaikan rasa tidak suka tuh ada, tapi itu tadi kita tuh memberi saran menurut orang kita ini mayoritas, memberi saran dan mencaci maki itu sama aja. Ya kalau dia tidak suka dengan Dewi Persik, ya kasih saran lah secara elegan, secara bernilai. Nah, kalau itu mau maki-maki menurutku, mencaci maki, menghina orang, menghina itu. Dan yang dilakukan Dewi Persik tidak sejauh itu. Di upload lagi ya, maksudnya di publik gitu ya. Coba di DM aja misalkan gitu. Iya, iya. Kecuali dia, tapi tetap nggak benar juga. iya kecuali Dewi Persik mencaci maki, menghina-hina Lesti, atau misalkan apa namanya tuh, menegakkan bendera, jangan bersama, enggak juga kan. Nah, fansnya aja yang nggak tahu diri. Ya itulah kalau sudah fanatik. Memang tidak sinkron antara yang disampaikan Dewi Persik atau reaksi terhadap persoalan Lesti dengan yang dia terima tuh ya tidak sinkron. Ya itu tadi sekali lagi ku ucapkan, menasehati, menyarankan, dan mencaci maki itu kebanyakan tuh dianggap sama. Nanti kalau sudah panjang urusannya nih dicari nih oleh Dewi Persik, ya mohon maaf, pasti begitu tuh nanti. Karena aku cuma menyarankan dengan mencaci maki kan beda. Nah itu mencaci maki menurutku. Cuma nggak ada saran ya di situ itu. Iya itu mencaci maki, menghina status orang kan. Saat ini banyak media yang memfasilitasi semua orang untuk bebas bicara kapan aja, di mana aja, tanpa menyadari apakah kita pantas, apakah kita punya kapasitas, atau apakah kita berkomentar karena punya dasar yang kuat gitu. Nah, apa yang perlu kita semua ingat agar kita tuh bisa jadi pribadi yang sadar diri? Kekurangan diri sendiri, kelemahan diri sendiri, keburukan diri sendiri. Kalau kita tahu keburukan diri kita sendiri, kalau kita tahu kekurangan diri kita sendiri, kalau kita tahu kejelekan diri kita sendiri, tentunya nanti ucap dan perilaku kita ya akan kita ucapkan dan lakukan dengan baik-baik. Orang yang menghina orang lain itu tandanya karena dia tidak tahu dengan dirinya sendiri. Ditambah lagi sudahlah tidak tahu dengan dirinya sendiri, yang kedua baik yang ngomong, baik yang menyiarkan atau apapun itu yang penting duit. Nah itu yang lebih buat rusak lagi. Ketika yang penting duit. Yang penting duit.
ketika banyak duit ngucapin alhamdulillah pula, padahal dapatnya dari menghina-hina orang, merendah-rendahkan orang. Aku juga nggak habis pikir lah, karena menurutku depresi itu pribadi yang nggak sejahat, nggak jahat, dia tuh nggak sejahat itu, nggak sejahat yang orang pikirkan. Dia gitu tuh ya. nggak jahat menurutku, nggak, orangnya nggak. Cuma dia salah satu perempuan yang respon spontan. Jadi kalau nggak suka responnya cepat begini, kalau Cepat suka ya, cepat, iya nggak dia. bisa menahan. Iya, tapi dia juga bukan perempuan hina menurutku, bukan. Intinya dia nggak sejahat itu sih yang gua rasa. Intinya dia tidak seperti yang dicaci maki di iya, video tapi itu. dia adalah perempuan yang antusias. Kalau Oke. dia suka antusias, dia nggak suka dia antusias, dan itu karakter gitu, bukan sebuah kejahatan. Yang berkomentar pedas, bukan berkomentar pedas itu, yang mencaci maki Dewi Persik ini kan sangat mengidolakan Lesti. Apa sih yang seharusnya kita ambil gitu ketika kita memiliki idola, biar nggak fanatik, biar nggak kelewatan kayak gini. Idola itu jadikan acuan untuk menjadikan diri kita bernilai. Idola itu kita jadikan acuan untuk menjadikan kita pribadi yang berkelas. Idola itu kita jadikan acuan untuk menjadi pribadi yang cerdas. Karena gini, kalau kita misalkan mengidolakan orang, terus menjadikan kita tukang caci maki orang, tanpa sadar kita menjelekkan idola kita. Tanpa sadar kita merendahkan idola kita. Karena nanti ujung-ujungnya takut sama fansnya Lesti. Galak-galak. Salah dikit mencaci maki. Nah, yang jelek juga Lesti kan? Pasti. Bagiku idola itu acuan. Acuan untuk menjadikan diriku bernilai. Idola itu menjadi acuan bagiku untuk menjadikan aku apa sih yang harus ku kerjakan sehingga aku bisa besar juga kayak idolaku. Seidola-idolanya aku terhadap seseorang, aku tidak akan menjadikanku mencaci maki orang. Apa yang harus dicontoh dari idola kita? Keberhasilannya, disiplinnya, kalau bisa keahliannya. Sehingga kita bisa, dengan adanya idola, kita bisa maju juga gitu. Bukan asal membela. Sesenang-senangnya kita terhadap idola, ya kita tetap harus rasional. Ya kalau idola kita salah, ya kita katakan salah. Kalau idola kita misalkan benar, ya kita katakan benar. Makanya sebaik-baiknya tuh antara idola dengan yang mengidolakan tuh harus bekerja sama. Harus saling tegur, harus saling nasihati, harus saling mengingatkan. Jangan asal mengidolakan aja, satu. Yang kedua, yang diidolakan pun jangan asal ngomong, jangan asal bertingkah. Oke. Asal jangan berucap, karena
hal yang paling membawa pengaruh besar dalam kehidupan ini adalah seorang public figure. Nah, kalau public figure itu mencontohkan hal yang tidak baik, mengucapkan hal yang tidak baik, melakukan hal yang tidak baik, mau tidak mau nanti fansnya tuh mengikuti. Apalagi yang di garis fanatik, yang di garis keras. Dan secinta-cintanya kita dengan seorang idola ya jangan menjadikan mata, telinga, hati kita tuh buta. Karena yang mengidolakan juga kan punya anak, punya suami atau istri. Ya jangan jadi sibuk hidup kita tuh hanya gara-gara seorang idola. Apapun pokoknya. Ujung-ujungnya hidup kita terbengkalai kan demi seorang idola. Nah, makanya mau tidak mau baik yang mengidolakan maupun yang diidolakan harus bekerja sama, harus saling berkomunikasi biar tidak terjadi hal seperti ini. Ya kalaupun aku misalkan mengidolakan Lesti misalkan, mengidolakan Bilar, ya aku tidak akan jadi emosi tinggi ketika seorang Dewi Persik mengkritik atau mengapresiasi Lesti. Ya karena mereka kenal, mereka saling kenal. Mereka akrab tadinya, mereka dekat. Ya wajar aja gitu. Kenapa aku misalkan seorang fansnya Lesti jadi membabi buta gelap mata. Jadi ingat kasus Kanjuruhan. Ya makanya. Iya nih kasus Kanjuruhan beda genre aja. Iya kayak kasus Kanjuruhan kan saking fanatiknya dengan bola. Tidak menerima kekalahan akhirnya ribut. Terus banyaklah yang meninggal. Jadi sesayang-sayangnya dengan seorang idola, Mbok harus tetap rasional, tetap masuk akal gitu. Okay. Biar tambah ngerti gini, misalnya aku mengidolakan lo. Sesenang-senangnya aku sama lo, tapi aku harus tetap sadar bahwa aku punya kehidupan. Aku punya istri, misalkan, aku punya anak. Masa dari semenjak aku bangun tidur sampai tidur cuma mikirin lo, akhirnya anakku terbengkalai. Atau bahkan gini sama idola yang tidak benar-benar kenal, sebegitu membelanya, tapi kalau ada saudaranya sendiri, mungkin bahkan anaknya sendiri yang mengalami masalah tidak sebegitunya kan. Iya. Nah ya itu maksudku. Menurutku apa yang dilakukan oleh fansnya Lesti ini ya kebablasan. Sangat. Ya Dewi Persik sama Lesti itu kenal. Nah itu persoalannya. Dan yang aku tahu, yang aku rasain, Dewi Persik itu tidak usil kalau dengan yang dia tidak kenal. Tapi itu tadi, dia adalah pribadi yang antusias. Kalau suka ya antusias, kalau enggak ya enggak gitu. Ada pesan untuk Dewi Persik atau seluruh public figure yang juga merasa risih dengan komentar-komentar pedas netizen. Kalau pesan gue buat Dewi Persik, tidak akan sebegitunya sih dia. Kalau dia tidak merasa dihina, tidak merasa terhina.
walau dia ceplas-ceplos, tapi menurutku Dewi Persik itu adalah perempuan yang berpikir atau memikirkan dulu segala sesuatu itu sebelum dia melangkah. Intinya dia tahu dengan apa yang harus dia lakukan dan tidak. Kalau reaksinya seperti ini, bahkan dia mengadakan sayembara, menurutku karena memang sudah merasa terhina. Kalau dia tidak merasa terhina, dia tidak akan seperti itu. Itulah seorang Dewi Persik. Jadi punya dasar atau atas dasar yang kuat dia melakukan ini. Dan siapapun di posisi dia, ya pasti akan menjadi marah. Oke. Setahu yang aku tahu, dia tidak akan usil kalau dengan yang dia tidak kenal atau dia tidak sayang. Itu aja sih. Semoga ada jalan keluarnya. Dan kalau misalkan didatangi dia, minta maaf dengan sungguh-sungguh ke dia, adem dia. Jangan ditantang dia nih. Apalagi dengan hal yang dia tidak. Oke. Umpama aku nih yang salah dengan dia nih. Umpama aku salah nih dengan dia. Minta maaf aja aku dengan sungguh-sungguh. Pasti adem dia. Pemarah sekaligus pemaaf. Nah, dia tuh bareng dia tuh. Pemarah dan pemaaf. Yang penting jujur aja dan dia. Pesannya langsung buat Dewi Persik. Yang aku tahu tentang Dewi Persik, yang aku tahu tentang lo tidak akan melakukan segala sesuatu kalau tidak benar-benar dipikirin dulu. Jadi tentunya lo tahu, dan gue yakin pasti tahu dengan apa yang harus dan tidak harus lo lakukan. Itu aja. Terakhir untuk pesan untuk penggemar Lesti. Buat seluruh penggemar di seluruh Indonesia, mengidolakan siapapun, Oke. tetaplah harus rasional. Tetaplah masuk akal. Berkomentar boleh, tapi yang menyarankan, yang mengkritik itu boleh. Tapi kalau sudah mencaci maki, menghina, atau merendahkan, menurutku itu bukan lagi penggemar yang baik dan benar. Dengan menghina, dengan merendahkan, sama aja menghina dan merendahkan idolamu sendiri. Karena apapun yang engkau ucapkan dan engkau lakukan di ruang lingkup menghina dan merendahkan orang, otomatis nanti mau tidak mau idolamu akan dianggap seperti itu juga. Dan buat seluruh public figure, ucap, penampilan, dan tingkah lakumu menjadi contoh buat banyak orang.
dan itu kelak ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!